kita melihat Al-Quran, Lut itu adalah seorang rasul yang tidak pernah berzina dengan kedua anaknya. Untuk menunjukkan apa? Al-Quran ini bukan menjiplak, akan tetapi memperbaiki kisahnya. Di mana kisah yang telah mereka fitnah terhadap utusan-utusan Tuhan, Al-Quran mengangkat kembali derajat hal tersebut. Makanya dikatakan, ketika Musa mengatakan kepada muridnya, nabi-nabi itu harus dihukum mati, karena dialah yang akan memurtadkanmu daripada jalan Elohim. Disitulah kita paham bahwa akan ada yang kemudian menambah dan mengurangi, mengikuti hawa nafsu mereka untuk menyelewengkan ajaran Musa. Lalu diutuslah Nabi Isa. Untuk apa diutus Nabi Isa? Membenarkan hal tersebut. Jangan kemudian mereka memfitnah rasul-rasul yang mulia. Hingga kemudian diubahnya ajaran Isa, baru diutusnya Nabi Muhammad. Sama seperti di dalam Al-Maryam 54. Apa dikatakan? Wahai Muhammad, ceritakanlah kembali kisah Ismail. Bukankah kisah Ismail itu sudah masyhur di kalangan Yahudi? Sudah masyhur di kalangan Kristen? Udah tahu siapa Ismail? Tapi cerita yang ada di Al-Quran justru berbeda. Di dalam dalam perjanjian lama, siapa Ismail? Ismail lakunya seperti keledai liar yang akan memerangi saudaranya. Lalu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah menceritakan kembali kisah Ismail, di mana kisah Ismail tersebut dipandang sangat hina di kalangan Yahudi. Di dalam Talmud dan Midrash, dengan menyematkan Ismail pernah ingin membunuh Ishak karena ingin mengambil harta Abraham. Jadi Al-Quran, Mas Daman, sebenarnya ada kontradiksi antara salinan itu. Kalau kita lihat di salinan yang sekarang, Ismail itu kan dikatakan para, ya, keledai liar gitu ya. Keledai liar. Kalau kita lihat di Samaritan teks itu tertulis pere, atau terbalik ya, pere, antara pere dan para. Kalau dibaca salah saja di Samaritan teks itu tertulis para kalau nggak salah. Itu artinya dia yang akan yang subur, dia yang subur. Maka perkataan yang telah Yesus katakan ini kepada Bani Israel oleh roh kebenaran yang datang kepada Paulus. Yang sekarang ini kan apa kalau yang sekarang? Mesorah ya, Mesorah itu teks ya. Tapi Injil atau Alkitab diubah-ubah itu tidak cocok sama sekali dengan data sejarah ya. Jadi sebelum penemuan Dead Sea Scroll itu, Gulungan Laut Mati itu ya, tahun 1947 kan, itu manuskrip yang tertua yang dimiliki manusia itu di atas tahun 1000 ya, 1000 Masehi. Dan penemuan Dead Sea Scroll itu manuskrip yang ditemukan itu lebih tua 1000 tahun. Tapi pada waktu dua manuskrip itu dibandingkan, ada perubahan sangat-sangat sedikit. Antara apa ini, Bang? Islam kan muncul di antara dua waktu itu kan. Kalau memang ada perubahan, sekarang perubahannya itu kapan gitu loh? Ini ya maksudnya yang mana ini, Pak? Antara manuskrip yang mana dan yang mana maksudnya? Yang sedikit perubahan. Saya tidak tahu nama manuskripnya ya, tapi Dead Sea Scrolls itu bisa di Google saya kira. Ditemukan tahun 1947 dan itu lebih tua 1000 tahun dari manuskrip tertua yang dimiliki manusia pada saat itu. Jadi itu penemuan yang luar biasa memang. Jadi di waktu dibandingkan tidak ada perbedaan yang terlalu berarti. Sangat sedikit, memang ada perbedaan tapi sangat sedikit. Jadi di mana dan kapan itu loh perubahannya itu dilakukan, itu kapan? Karena Islam ada muncul di tengah-tengah itu, di tengah-tengah manuskrip yang ini dan manuskrip yang satunya. Sebenarnya antara Septuagint dengan Mesorah saja perbedaannya banyak, Pak. Nah ini perjanjian lama kan. Jadi dalam bahasa Ibrani bukan kan perjanjian lama. Apa? Septuagint Iya, kan tapi perjanjian lama. Septuagint kan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kan. Kalau Iya. ini enggak, manuskrip Ibrani ini. Iya, jadi
tapi kan yang resmi, maksudnya yang resmi dipakai sekarang yang diyakini mayoritas itu kan antara Septuagint atau Mesorah kan ya. Kalau Mesorah kayaknya LAI itu lebih condong ke Mesorah sih Pak, kalau saya lihat. Tapi banyak masih kayak Elia Myron itu malah pro kepada Septuagint, Elia Myron itu. Dan itu Kristen yang mendukung dia banyak juga gitu. Dan memang kalau kita lihat antara Septuagint yang sudah jadi Yunani LXX itu dengan Mesorah itu perbedaannya banyak banget, bahkan mencolok Pak, gitu loh, mencolok. Ya kalau Septuaginta soalnya kan sudah terjemahannya, dan tidak mungkin dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani bisa persis, tidak mungkin. Bahasa satu ke bahasa lain itu tidak, gramatikanya bisa berbeda, lalu perbendaharaan katanya bisa tidak ada, jadi tidak mungkin bisa persis kalau menerjemahkan itu. Pak, bukan. Kalau seperti itu saya paham, Pak. Kalau seperti perbendaharaan yang berbeda Ya. itu tapi ini bukan tentang perbendaharaan, bahkan akan menyangkut sejarah nantinya ketika ini berbeda gitu loh. Sehingga perbedaan itu memang benar-benar ada. Sehingga banyak para ulama kita itu dulu mencatat. Jadi para ulama kita itu yang akrab dengan pendeta-pendeta zaman dahulu itu banyak. Dan mereka bahkan saling mengkaji ya, antara validasi kitab suci itu saling mengkaji. Misal Imam Qurtubi punya kitab namanya Al-I'lam bima fi dinin nasara minasyakki wal auham. Nah, tentang kabar-kabar yang masih meragukan di dalam lintas Nasrani atau lintas sejenisnya. Wal auham, auham ini dari kata waham. Waham ini sesuatu yang sebenarnya kurang diyakini tapi sudah terlanjur jadi ayat misalnya. Itu ada memang Pak. Dan bahkan sampai detik ini pembaharuan itu selalu update tuh ada. Kalau kita lihat di Markus 16 nomor 8 misalnya, di Markus 16 nomor 8 itu ada 2 paragraf yang diterjemah oleh LAI. Padahal kalau kita lihat di secara sola scriptura di bahasa Yunani itu cuma ada 1 paragraf. Nah, pembaharuan semacam itu memang setiap abad itu ada. Setiap abad itu mesti ada, dan bukan 1-2 ayat tapi banyak. Jadi sehingga cuma susahnya begini Pak, banyak teman-teman Kristen mengira Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah Bible. Itu gak betul itu. Jadi Injil yang Allah kabarkan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, bahwa Allah yang mengajarkan Nabi Isa tentang Taurat dan Injil, itu bukan Injil yang Bible sekarang, bukan. Itu yang disalahpahami. Sehingga Waduh, ya. kalau di apa ya? Tunggu dulu Pak Deose ya, saya selesaikan narasi saya dulu ya. Nah, sehingga Bible ya Bible gitu, Bible ya Bible, the Biblos ya Biblos, Injil yang dalam Al-Quran ya Injil kepada Nabi Isa. Itu beda sih, bagi saya beda gitu. Monggo Mas DOC, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, selamat malam semua. Iya, selamat malam. Ya, saya cukup tercengang ya dengan pernyataan Ustadz Wafi yang mengatakan bahwa Injil yang diberikan kepada Nabi Isa yang Anda yakini sama dengan sesosok Yesus Kristus. Bukan, kata saya tadi. Oke, bukan, oke. Beda. Sama Injil ya, Injil. Kita bahas Injil. Oke. Kalau misalkan Injil bukanlah Bible itu, terus Injil yang mana yang aslinya? Tadi Mas Daman sudah jawab. Ya, saya belum dengar. Jadi begini Pak, Islam itu diwajibkan oleh Allah untuk beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi terdahulu. Dan memang Allah tidak pernah menjamin kitab itu akan terjaga kecuali hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran yang mendapatkan penjagaan langsung dari Allah, akan tetap seperti itu sampai hari kiamat. Kitab-kitab terdahulu itu tidak ada jaminan, sehingga sangat banyak kemungkinan akan disusupi, akan terjadi pentahrif ya, seperti
apa tahrif itu bahasa sekarang apa dirubah-rubah, ditambahi, dikurangi dan lain sebagainya. Sehingga kitab Injil yang Allah maksudkan kepada Nabi Isa itu memang sudah ada. Ketika Nabi Isa sudah selesai masa tugasnya, tugas beliau itu cuma di Bani Israel, diyakini oleh umat Islam seluruhnya sepakat Nabi Isa hanya Allah utus untuk Bani Israel saja. Sehingga ketika Nabi Isa sudah selesai dan umat Islam meyakini akan ada Nabi setelah Nabi Isa, maka sudah tidak berlaku Injil yang di zaman Nabi Isa itu. Makanya sudah nggak ada. Oke, bentar, Gitu. bentar Pak Ustadz ya. Apakah Anda meyakini bahwa apakah yang Anda maksud itu Nabi Isa dengan Yesus itu sama nggak menurut Pak Ustadz? Bagi saya begini Pak. Kalau kita melihat fakta sejarah, kita tutup dulu kitab suci ya, antara Bible dengan Quran, tutup dulu ya. Kalau kita mau lihat sejarah, mau tidak mau, kita harus sepakat Pak. Orang yang lahir tanpa seorang ayah hanya ada satu sosok Pak. Hanya ada satu sosok. Nah, tidak ada dua. Tidak pernah ada dua orang. Dan ibunya sama, antara Islam, Kristen sama Yahudi, sama-sama menyebutkan Maria. Nah, dan sama-sama keluarga, masih keluarga dengan Zakaria. Nah, karena sosok ini sama, ya karena sosok ini satu cuma, maka kitab suci Al-Quran ketika menceritakan si Isa atau Yesus yang diceritakan oleh Bible, itu mau tidak mau merujuk kepada satu sosok ini nih, yang lahir tanpa bapak ini. Karena cuma satu sosok dalam sejarah, ada orang yang lahir tanpa bapak. Cuma bedanya karena cara menceritakannya berbeda, ya. Misal Pak Budi Asali. Yang saya tahu, Pak Budi Asali ini bukan hanya pendeta tapi seorang petinju. Dengan saya melihat video-video beliau itu berolahraga kan begitu. Nah, teman-teman Kristen melihat Pak Budi Asali ini hanya seorang pendeta. Karena tidak pernah melihat Pak Budi Asali ini bermain tinju, misalnya. Maka satu-satunya yang bisa dibenarkan adalah yang bisa membuktikan datanya secara valid dan akurat. Jadi bagi saya Pak, sebenarnya yang diceritakan oleh kitab suci Bible dan Al-Quran ini adalah sosok yang satu. Orang yang lahir tanpa seorang ayah. Karena faktanya sejarah hanya menceritakan satu orang tuh. Cuma karena Al-Quran bilangnya ini lahir di pohon kurma, yang Bible bilang lahir di kandang domba. Nah, inilah yang akan menjadi perdiskusian nanti. Siapa yang ceritanya benar, gitu loh. Kalau itu maksudnya Ustadz Wafi, itu aku udah paham ya. Secara bahasa memang kita harus meyakini bahwasanya ada yang namanya forensik koresponden atau perubahan kosakata, perubahan pengungkapan. Kalau di Arab memang di dalam bahasa Arab dia dikenal sebagai Aisyah ya. Kalau di dalam bahasa Yunani dia dikenal sebagai Lesius. Dalam bahasa Ibrani dia dikenal sebagai Yeshua. Ya memang di sana terjadi ada forensik korespondensif. Nah sekarang saya pakai cara sederhana yang membuat saya berpikir secara logis. Gini, jika kita membandingkan antara duit asli dengan duit palsu, itu harusnya ada sebuah perbandingan. Betulkah? Oke. Bagaimana cara kita memberikan sebuah standar perbandingan antara dua objek ini ya, sehingga kita tahu bahwasanya ada sesuatu yang palsu dari yang asli. Coba standarnya Pak Ustadz itu bagaimana? Oke, jadi begini. Misalnya sampai memberikan saya contoh nih, duit asli dengan duit palsu. Maka bagaimana cara kita menvalidasi bahwa mana yang asli, mana yang palsu? Maka bagi saya, satu-satunya cara untuk mengetahui ini duit asli dengan yang palsu adalah satu, dengan cara bertanya kepada seorang pakarnya. Pakar keuangan. Dia yang paling tahu nih ciri-cirinya, bagaimana cara menunjukkannya, atau menggunakan alat. Oke, jadi menurut Pak Ustadz ini pakar dari kedua kitab ini sebetulnya siapa? Pakar dari untuk mengetahui kitab ini siapa pakarnya?
Nah, ini ya. Kenapa saya itu lebih mengatakan bahwa Islam adalah Tentunya kembali ke setelan pabrik dong, Pak. Oh, enggak gitu. Kalau saya enggak gitu. Jadi Kalau gini, kita Pak. pakai standarnya seperti itu harus begitu, Pak. Jadi mau Itu nggak mau standar kita dari mana harus itu? kembali, ya mau nggak mau kita harus kembali kepada si pembuat itu, si pelaku dari sejarah itu. Contohnya murid-murid Yesus, kalau di kami meyakini Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Injil itu bagi kami bukan sebuah kitab, tetapi Injil itu adalah sebuah kabar gembira, kabar baik yang ditulis dalam bahasa Yunani, Evangelion. Itu adalah Injil bagi kami. Sebab kami tahu bahwa Injil itu adalah kabar baik yang dimana ketika Yesus dilahirkan, ketika Bunda Maria ketemu dengan malaikat. Ya. Yang Pak, pertama, saya kok kaget ya maknanya seperti itu. Berarti Loh. kata Injil ini diambil dari kata Evangelion. oh iya toh Pak, itu kan bahasa, kan Injil diperkenalkan dari bahasa Yunani, Evangelion. Loh, bukannya Nabi Isa itu berbahasa Aramai? Kok kitab sucinya kok tentang firmannya pakai bahasa Yunani? Oke, berdasarkan Matius 28 ayat yang ke-19 di situ kan ada ini iman saya Pak ya. Ini iman saya. Di situ kan Enggak, maksudnya bentar biasa iya, jelaskan. iya. Bentar. Hmm. Kami meyakini Yesus itu memberikan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Iya. toh? Dan kemudian murid-murid Yesus untuk mencapai seluruh bangsa dalam pemberitaan Injil itu harus menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Yunani. Nah, itu di mana itu Pak datanya Pak? Bahwa kitab suci di saat itu harus berstandar bahasa internasional. Di mana datanya itu? Bukan harus berstandar, tetapi pemberitaan Injil itu mau nggak mau ditulis harus dalam bahasa Iya, internasional. itu datanya di mana? Mau nggak mau harus dipakai bahasa internasional, itu datanya di mana? Itu Mau ditulis nggak mau? oleh para rasul. Iya, coba di mana saya harus membuka data tersebut? bukan Mau nggak apa, mau harus Gini loh, tertulis Pak. dengan Data, bahasa tapi- internasional. Itu di mana itu dalilnya? bukan data ya, tapi fakta gitu loh maksud saya. Iya, memang fakta. Kalau Fakta itu harus ada datanya kan, Pak? Faktanya itu Contohnya begini loh, Pak. perjanjian Logikanya baru gini loh, itu Pak. dengan bahasa Itu Yunani. nggak logika sekali gini, maksudnya Gini loh. kenapa saya mengingkari gini loh. Gini Pak Abdul. Ketika seorang presiden memberikan otoritas kepada bawahannya untuk memberi kabar surat internasional, maka harus menggunakan bahasa apa, Pak Abdul? Lah, presidennya siapa dalam kasus Yesus? Yesus berarti presidennya. Kita tidak perlu bahas siapa presidennya, kita harus membahas siapa otoritas tertingginya. Loh Pak, mengkiaskan Ketika itu ada seseorang, syaratnya loh Pak. gini loh Pak, ketika ada seseorang oknum yang memerintahkan sebuah kabar, memerintahkan bawahannya untuk memberitakan surat secara internasional, maka harus menggunakan bahasa apa? Ya, itu yang mengharuskan siapa berarti di saat itu, di zaman Yesus? Enggak, secara logika Pak, kita berpikir secara logika. Secara Karena logis. Anda menyamakan suatu kejadian yang nggak connect Pak gitu loh. Jadi gini loh, Pak, gini. masalahnya Pak, pemberitaan Injil itu tidak hanya tervakum dalam satu bahasa saja. Sebab pemberitaan Injil itu berlaku untuk seluruh bangsa. Jadi gini loh Pak, secara standar logika yang masuk akal, yang harus diterima, mau tidak mau diterima, ya harus menggunakan standar yang saya katakan barusan. Ya itu mana datanya? Harus kitab suci di zaman Yesus Secara harus logika loh, Pak. standarnya pakai bahasa internasional, mana datanya itu? Tentu gini loh Pak, kalau Anda misalnya punya sebuah pikiran yang mengatakan yang mengharuskan kita harus berpikir, bukankah dalam Al-Qur'an dikatakan kita harus berpikir toh secara logika. Secara logika Iya, logikanya pada siapa saat dulu ini, kalau bukan logikanya Anda maksud Al-Qur'an? jika seorang otoritas tertinggi memberikan perintah kepada bawahannya untuk memerintahkan sebuah surat kepada kalangan internasional, maka harus menggunakan bahasa apa? Oke Pak, saya paham. Penjelasan Anda akan di sana nanti sudah bermuara di sana nantinya. Loh, ini kan Maksud saya ini kan begini. pemahaman saya, karena Iya. Bapak tadi mengatakan Saya minta itu- data Pak. Kan Saya Anda minta tadi data mengatakan- bahwa memang kan sampai mencontohkan, mengkiaskan. Ingat Pak, orang yang sudah berani mengkiaskan, kias adalah menyamakan suatu kejadian dengan kejadian yang lain karena ada unsur Loh, kesamaan. itu kan namanya udah kias. faktanya Pak. Fakta Loh, bahasa internasional fakta itu pada harus saat disertai itu data, bahasa Pak. Yunani. Oke, ya.
Saya satu Mana device. datanya bahwa dulu Sekarang saya sampai mencontohkan presiden menyuruh untuk membuat surat secara internasional otomatis pakai bahasa Inggris. Mau sampean katakan disamakan dengan kasus di kejadian Yesus. Sedangkan Ya udah, Yesus kalau tidak begitu saya- pernah Oke, mengatakan kalau begitu- untuk menuliskan kitab-kitab tersebut dengan bahasa Yunani, tidak pernah. Bahkan Yesus nggak tahu apa itu kitab Yohanes. Ya udah, kalau begitu saya minta data sekarang secara langsung Injil yang asli itu yang mana? Kok dimintai data malah minta balik? Saya Loh, kalau sampai kalau ketika saya bernarasi, mempertanyakan, iya. kalau saya mempertanyakan data yang sama seperti Anda mempertanyakan data kepada saya juga mempertanyakan balik mana data Lucu, yang Pak. yang Anda Nggak logik, katakan Pak. bahwa Injil yang asli itu dipalsukan. Coba mana Nah. yang asli? Nah, itu pertanyaan Anda sudah salah itu. Gini, Loh, kok saya pertanyaan jelaskan, saya salah? jelaskan. Boleh saya menjelaskan? Gini loh Pak, masalahnya Boleh gini. Bang menjelaskan? DOC, Bang DOC bisa ya kondusif ya. Dari tadi Oke, abang duduk siap, dulu. siap, silakan. Oke, tunggu jawaban nanti Aku ditanggapi ya. Aku mute. Oke, Ya. tunggu saya persilahkan ya. Oke, silakan Bang Ustaz Abdul Lafi. Jadi begini, ini ya. Bang DOC itu mengatakan, Kak, oke lah, kalau begitu mana yang asli? Ini pertanyaan mayoritas Kristen kepada umat Islam yang memang gagal faham kepada apa itu Injil, gitu loh. Di dalam Islam, keyakinan kita itu kewajibannya beriman. Apa iman? Tasdik, membenarkan bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang pernah disampaikan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi pernah mengatakan nih, Al-Qur'an mengatakan bahwa dulu ada seorang nabi yang diturunkan oleh Allah di kalangan Bani Israel, namanya Isa. Dia diberikan kitab oleh Allah namanya Injil. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, ketika selesai masa jabatannya, dia diangkat oleh Allah, maka selesai kitabnya. Maka kalau sampai mau nanya yang asli, mana yang asli? Memang nggak ada sudah yang asli. Kenapa? Masa jabatannya sudah selesai, Pak. Kecuali nih. Di dalam Injil yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu dikatakan Allah akan selalu menjaga kitab itu. Wah, baru. Sampai harus bertanya kepada saya mana aslinya. Atau di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Injil itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Nah, Anda baru tanya kepada saya, mana yang asli? Nah, perkara yang sudah tidak ada Anda tanyakan, mana? Itu kan pertanyaan ngawur. Kenapa saya mengatakan begini? Gini, Pak. Yesus setiap hari dengan murid-muridnya ngomongnya pakai bahasa Aramaik misalnya, atau Ibrani misalnya. Dia sebagai kabar berita baik dari Tuhan, sebagai sang firman, diimani oleh teman Kristen sebagai sang firman, menyampaikannya firman itu dengan bahasa apa? Dengan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Nah, kemudian muncullah ayat di dalam Bible, Injil Yesus. Kata Injil Yesus kan kata majemuk itu, Pak. Berarti Injil yang dimiliki oleh Yesus, ya, bukan Injil-Injil lain. Kalimatnya kan seperti itu di dalam Bible, bukan Injil-Injil lain, tapi Injil Yesus. Nah, Injil Yesus ini mana? Kalau memang itu yang diabadikan, karena Anda sudah meyakini Yunani itu sudah terjemahan, berarti Yunani pun sudah terjemahan, diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Karena mengikuti bahasa internasional kan, kata jenengan kan, mengikuti bahasa internasional. Nah, Yunani itu aslinya. Gini loh Pak Loh, berarti Ustaz. Yesus dari Dalam dulu perjanjian mengabarkannya baru pakai Yunani bahasa itu bahasa Yunani, Pak. aslinya. Gini loh Pak Abdul. Ya. Karena Lah, mereka saya- di bawah tunggu, penjajahan tunggu. Romawi dan bahasa Bentar, yang bentar, digunakan bentar itu Bang bahasa Dok. Nanti Yunani. saya persilahkan Bang DOC, nanti saya persilahkan ya, Oke, biar siap. materinya bisa kita dapat ya. Oke, Oh, berarti silakan Ustaz Ofi. Kalau Yunani udah dikabarin. menurut Oke, Yunani menurut Pak Budi Asali itu sudah aslinya. Iya. Karena mereka di bawah penjajahan Romawi dan dalam pembicaraan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Yunani. Yesus Jadi mereka setiap bisa hari pakai bahasa Yunani. Aramaik, mereka bisa bahasa Yunani, tapi Bible perjanjian baru tulis dalam bahasa Yunani. Aslinya di mana, Pak? Yunani. Di mana kalau Yesus setiap hari ngomong Yunani? Datanya, Pak. Loh, itu sejarah ya. Mereka kan di bawah penjajahan Romawi dan bahasa sehari-hari yang digunakan tuh Yunani. Kalau bahasa kelas tinggi itu bahasa Latin. Indonesia meskipun ada beberapa kali penjajahan tetap pakai bahasa Melayu, Pak. Jadi maksudnya gini, Pak. Ketika Yesus sesuai kata Bapak mengabarkan Injil itu dengan bahasa Yunani kepada murid-muridnya, data penguatnya Bapak di mana? Itu bukan data ya, itu fakta ya.
Faktanya tuh manusia-manusia itu kan dalam bahasa Yunani semua. Ya, faktanya kan Yesus setiap harinya ngomongnya Aramaik sama murid-muridnya, Pak. Iya, tapi mereka bisa bahasa Yunani karena di bawah penjajahan Yunani itu tidak mungkin mereka. Jadi seperti Indonesia dijajah Belanda tempo hari 350 tahun. Banyak kan sampai sekarang orang-orang yang masih bisa bahasa Belanda kan. Nah, berarti Injil Yesus itu pakai bahasa Yunani. Iya. Seluruh perjanjian baru bahasa Yunani. Oh, enggak. Injil Yesus, bukan yang Matius, Lukas, bukan. Injil Yesus itu pakai bahasa Yunani. Oh, Pak Ustadz jangan itu, jangan. Injil Yesus maksudnya apa? Kalau bukan Matius, Markus, apa? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Masalahnya Pak Ustadz meyakini bahwa Injil itu kitab. Injil itu kabar baik, Pak. Dalam iman Kristen, Injil itu kabar baik yang ditulis oleh Ya, para rasul. artinya Injil itu kabar baik. Bukan kitab yang diturunkan kepada Yesus. Sejak kapan Yesus menerima kitab? Gimana sih Ustadz ini? Gini. Saya nggak akan logik cara berpikir saya ketika Yesus yang setiap hari ngobrol dengan murid-muridnya menggunakan Aramaik, tetapi nama Injil itu kan di ayat itu kan ada tuh kan ya, Injil Yesus diambil dari kata Yunani. Bayangkan, Evangelion. Coba Mas DOC jelaskan ke saya perubahan kata dari Evangelion menjadi Injil itu, coba jelaskan. Oke, gini Pak ya. Ya, secara Gini loh. bahasa saja, Gini loh, Pak Ustadz. dari Evangelion menjadi Injil, coba itu akar katanya apa lalu menjadi apa gitu, coba. Saya harus buka data nih. Bentar ya. Dari kata Evangelion. Boleh aku itu ya, aku ngopi bentar ya. Enggak apa-apa, aman Pak, aman. Oke. Dari kata Ini Evangelion. menurut keimanan saya, Pak ya. Saya tidak mau nyangkutin ke iman Bapak. Soalnya saya mempertanggungjawabkan iman saya, oke? Oke, enggak apa-apa, aman. Oke, ya siap. Enggak apa-apa, cuma saya gini Pak, saya dikit-dikit belajar lah ya. Yunani itu sedikit-dikit belajar, meskipun enggak banyak. Itu enggak logik kalau Evangelion jadi Injil, kan diambil dari akar kata apa, lalu jadi apa? Kalau Yesus, Yasua itu bisa, saya bisa. Dari Yasua menjadi Isa itu dari akar kata apa? Saya bisa menjelaskannya dari karena itu satu rumpun ya. Ibrani, Aramaik sama bahasa Arab itu satu rumpun. Saya bisa menjelaskan itu. Menjadi bahasa Arab bisa dari akar kata apa menjadi apa, akhirnya dibaca Isa. Ada yang dibaca Yasua, bisa. Dari Evangelion menjadi Injil itu akar katanya apa? Kok bisa jadi Injil? Injil kan dari bahasa Arab ya. Pak, Injil ini tetap akar katanya dari bahasa Semitik, Pak, bukan Yunani. Iya, tapi dari bahasa Arab bukan? Di bahasa Arab ada dari An-Najlu. Lengkap malah kalau di bahasa Arab diambil dari kata An-Najlu. Nggak ngerti kenapa kok pakai kata Injil, nggak ngerti saya. Nah itu Pak, kenapa kok? Tapi itu terjemahan dari kabar baik itu, Evangelion itu. Nah seharusnya gini Pak, ini cuma usulan Pak ya. Cuma usulan, diterima nggak apa-apa, nggak diterima nggak apa-apa. Oke, izin, Pak. Oke, saya besarkan ya. Oke. Coba. Gimana? Coba dijelaskan dulu. Kurang itu ya. Bentar, kurang. Coba dikasih layar besar, Pak, coba. Oh, ntar. Izin Pak ya, ini iman saya ya. Ini iman saya. Enggak apa-apa, aman Pak, aman. Oke. Coba ntar saya besarin ya. Gimana caranya anyway? Biar dia sendirian gitu loh. Nah, oke. Ya, ini tercatat di Markus 16 ayat 15 sampai 18 ya. Ada juga di Matius 28 19 ya. Di sini kan perintah Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Oke. Kalau kenapa saya bilang tadi dari akar kata evangelis, karena kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga Injil gitu kan. Nah, di sini Evangelion ini diambil dari kata Euangelion atau Yoangelion yang artinya itu the good news atau kabar baik.
Nah, akar katanya itu euangelion. Itu akar katanya. Kalau ini diterjemahkan ke dalam, kalau Yunaninya ini, yang leksikalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pasti terjemahannya Injil. Bukan gitu maksud saya, Pak. Kalau memang Injil itu diambil dari kata Yunani, seharusnya yang tertulis evangelionnya, bukan Injil. Ya, Berarti Injil ya, itu masalahnya kalau diterjemahan ke dalam bahasa Indonesia pasti terjemahannya Injil. ya, Itu ya masalahnya. iya Pak. Kitab Nabi Isa pun kalau kita lihat di Google mau di KBBI apapun ya tetap tertulis Injil. Maksud saya gini loh Pak. Evangelion itu sudah Yunani. Jadi kalau Jadi kata dalam Injil, bahasa memang Yunani asli, Injil itu Evangelion itu memang dari Yunani asli. Injil itu bahasa apa? Injil itu bahasa apa? Kalau Injil itu ya Arab juga bisa. Arab juga bahasa Injil itu memang aslinya dari bahasa Arab ya. Injil. Nah, Serapan dari bahasa Arab. Serapan dari bahasa Arab. Nah, tapi kenapa LAI menggunakan Injil ya karena terjemahan dalam bahasa Indonesia ya Injil, Evangelion itu Injil. Karena Gini, kita Pak. pakainya standar bahasa Indonesia. Iya, paham. Saya sebenarnya itu keimanan Nah, Bapak. tapi kalau kita pengertian bukti. dari Injil, kalau pengertian dari Evangelion itu ya the good news atau kabar baik. Benar, kalau bahasa Arabnya al-bisyarah, al-busyra, kabar baik. Jadi gini Pak, saya tidak menyangkal itu. Saya cuma menyangkal pemberian kalimat Injil dari akar kata evangelion, seolah-olah bahasa Arab menyerap dari Yunani gitu loh. Itu tidak setuju. Kenapa gak setuju? Penyerapan setiap kalimat menjadi bahasa Arab Pak, itu tidak akan beda jauh. Yang pertama. Yang kedua, ketemu akar-akarnya nanti. Misal Pak ya, Yasu' menjadi Isa. Yasu' menjadi Isa, itu ada apa namanya itu ya? Ada caranya, ada gramatikal Arabnya. Sehingga ain diganti di depan karena orang Arab berat melafatkan kasroh setelah dhammah maka dibaca Isa, awalnya Aisu. Karena orang Arab berat merafatkan kasroh setelah dhammah maka dibaca Isa dari kata Yasu. Bisa. Nah, kalau Evangelion Ya, harusnya ya memang ya saya setuju. Oke ya, itu mungkin karena Bapak komplain dengan bahasa Arabnya. Oke, mungkin juga dalam bahasa Indonesia bisa saja LAI mengganti menjadi evangelis, bisa saja. saya lebih setuju. Iya, saya lebih setuju, Pak. Kata Injil itu bukan mengambil dari Evangelion, karena Injil itu lebih dahulu bahasanya daripada kata Evangelion gitu loh. Ya, tapi ini kan saya menjelaskan menurut keimanan saya. Karena tadi saya hanya menjelaskan apa itu arti evangelion. Iya, itu saya terima. Kalau dari Evangelion artinya kabar baik, Injil pun diartikan kabar baik, itu saya terima. Kedua-duanya sama maknanya. Di Yunani Evangelion, mungkin di Arab Injil. Tapi kalau dikatakan begini, Pak, Injil diambil dari akar kata Evangelion, saya nggak setuju. Gitu. Ya, itu bukan hak saya sih sebetulnya ya. Itu hak LAI atau hak penerjemah kita. Enggak, seharusnya Bapak juga mendalami itu. Jadi banyak Pak, ya Kristen masih mengatakan seperti itu loh Pak. Kata Injil seolah-olah lebih baru daripada kata Evangelion. Padahal Injil ini dari bahasa Semitik Pak. Semitik Ya, itu saya lebih paham. tua. Saya paham itu Pak. Seharusnya Karena diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia Injil ya mau nggak mau itu harus ditulis karena kita pakai standar KBBI. Nah, itu maksud saya Pak. Jadi seharusnya yang muda menyerap yang tua. Lah, seolah-olah kata Injil ini lebih muda daripada kata Evangelion. Ini saya nggak terima. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan akar kata. Berarti kalau akar kata, kalau Tapi sudah gini, menjadi bahasa ngomong-ngomong Arab, loh Pak Ustadz ya. Ngomong-ngomong Pak Ustadz ya. Kristen Arab pun menggunakan bahasa Injil. oh iya, dari dulu ya seperti itu Pak. Ya iya, Kristen Arab justru lebih duluan menggunakan kata Injil sebelum Al-Quran. Iya, saya tidak sedang Nah itu mungkin membantah gini itu. loh Pak Ustadz. Mungkin orang LAI itu pede menggunakan kata Injil karena kita orang Kristen sudah duluan menggunakan Injil dalam bahasa Arab orang Kristen. Ya, terserah. Itu urusan Ya. jenengan. Itu urusan Nah, jenengan. kalau masalah Bapak nggak terima dengan Injil yang diambil diserap dari bahasa Arab, ya itu urusan Bapak.
Bukan urusan saya, maksudnya ayo kita belajar bersama bahwa Oh, oke, siap, iya, siap. kita mengkaji bersama di sini. Ini gak ada Pak, gak ada istilah kebencian, gak ada. Ini saya benar-benar ingin mengkaji secara bahasa. Saya tidak setuju ketika teman-teman Kristen selalu mengatakan Injil diserap dari Evangelion. Itu jauh banget. Kenapa? Serap Bukan diserap, kalau itu terjemahan memang bukan serap. Menurut saya bukan serapan sama sekali. Karena Yunani tidak ada hubungannya dengan, kan tidak serumpun gitu. Iya gitu loh Pak. Jadi bahasa Semitik jauh lebih tua daripada bahasa Yunani. Jadi kayak Aramaik ya, Ibrani. Bahkan di dalam Islam pun nama malaikat kayak Jibril itu kan serapan dari bahasa Ibrani kan. Gabriel jadi Jibril, Abraham jadi di bahasa Arab jadi Ibrahim, Yishmael jadi Ismail Tapi kan. ngomong-ngomong Pak, Gitu kan? aku penasaran juga nih tentang Ibrahim ya, tentang Ibrahim. Nah, sementara kalau di dalam Taurat ya, Tapi ini selesaikan dulu. Berarti setuju ya dengan kalimat saya Injil bukan serapan dari Evangelion. Setuju berarti ya? masing-masing ya Setuju, keimanannya saya kita setuju saya lah. setuju. Nah, Pak Budi Asali setuju loh. Mas Deose setuju nggak nih? Ya setuju. Oke, mantap. Ini Saya bukan mau alihkan keimanan ya. Ini nggak bicara keimanan loh. Ini cuma murni bahasa. Oke. Kalau seperti ini ya saya setuju, oke ya. Karena saya juga berhak untuk mempertanggungjawabkan. Jadi gini Pak Ustadz. Oke. Ngomong-ngomong tentang Abraham atau bapak segala orang beriman, bapak orang beriman, Abraham. Oke. Dalam kitab Tauratnya atau Tauratnya Musa, dia mencatat bahwasanya nama Abraham itu berasal dari kata Abram dan kemudian diberikan nama oleh Tuhan, oleh Yod-Heh-Vav-He jadi Abraham, nama perjanjian. Yang membuat saya bingung, bagaimana mungkin sebuah nama perjanjian dari Bapa Yahweh berubah menjadi nama Ibrahim? Dari Abraham jadi Ibrahim. Ya, sementara kan nama perjanjian itu harusnya tidak boleh diubah. Nama perjanjian tidak boleh dirubah. Ya, Kata siapa? Itu berubah nggak sih sebenarnya dari Ibrahim ke Ini enggak. Abraham itu? Jadi gini, contohnya kan kita kan dalam bahasa Indonesia kita juga menerjemahkan Abraham itu dalam bahasa Indonesia ya Abraham, itu tidak pernah kita mengubah katanya atau Ibrahim atau apalah. Misal nama saya Wafi, orang Inggris memanggil saya Wavy. Berubah nggak sih? Oh jadi itu berarti Pak Ustadz ini mengacu kepada forensik ya? Ya, jadi apa pelafatan? Jadi gini, orang Arab itu punya kelemahan, misal nggak bisa menyebutkan kasroh setelah domah, itu ada memang. Apa gramatikal Arabnya ada mas, ada. Jadi kayak gini, dulu di Arab di zaman Nabi Muhammad ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan di Mekah itu menjadi pusat perdagangan. Makanya ketika Nabi Muhammad mengatakan memproklamirkan diri seorang nabi, orang-orang Yahudi yang dari tanah Bethlehem yang sudah sampai ke Mekah untuk berdagang di sana, ya, itu kaget. Kenapa? Nah, ini kok double, Mas Dok, double. Nah, kaget orang Yahudi, loh Muhammad, dari dulu yang saya tahu Nabi itu dari Bani Israel, kamu orang Arab ngapain ngaku Nabi gitu loh. Nah, bahasa saat itu yang sudah ada di Arab, itu memang pelafatannya yang beda. Abraham menjadi Ibrahim, bukan merubah nama ya, tapi memang pelafatan dari lafat lisan orang Arab ini berat gitu loh. Kalau bilang Abraham jadi Ibrahim, nama saya Wafi, orang Barat memanggilnya Wavy, gitu Mas Deose. Oke, aku juga masih ada pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Ngomong-ngomong kita santai ya. Gini, Pak Wafi, Ustadz Wafi mengetahui bahwasanya nama Tuhan Pak Ustadz itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau dilatinkan menjadi alif lam lam ha toh, huruf hijaiyahnya, ya toh. Betul. Kan Pak Ustadz dan teman-teman ya bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan bahwasanya dia mengenal yang namanya Musa, Ibrahim, Nuh. Nah sementara
ketika kita merujuk ke perjanjian lama, kitab-kitab para nabi, mereka memperkenalkan nama Tuhannya itu yaitu Yod He Vav He yang ditulis dalam 4 huruf mati. Nah, kenapa bisa di dalam agama Islam yang muncul setelah Evangelion itu atau Injil itu, di nama Tuhannya menjadi Alif Lam Lam Ha. Jadi bagaimana mungkin Pak Ustadz mengatakan Tuhan kita yang Tuhan kita sembah itu sama seperti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa dan juga Nuh, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Coba saya pengen penjelasannya bagaimana mungkin sebuah nama itu bisa berganti. Oke, paham maksudnya, paham. Dan itu pertanyaan yang memang cukup sering ya ditanyakan. Jadi begini Pak, Allah Alif Lam Lam Ha ini Pak ya, sambil dicatat ya, karena insya Allah ini jawaban yang paling maksimal, akurat dan berdata, begitu loh. Saya sudah mempelajari berbagai kitab sejarah, meskipun tidak banyak banget ya, sejarah tentang lafaz Allah. Pernahkah Musa dulu dengan bahasanya menggunakan lafaz Allah? Pernahkah Ibrahim berdoa dengan lafaz Allah? Di kitab-kitab Yahudi itu saya cari. Saya membuat sebuah kesimpulan akhirnya. Ternyata itu adalah sama seperti kasus Abraham dan Ibrahim. Sama Pak. Jadi para ulama ini ada 2 pendapat tentang lafaz Allah. Ya. Para ulama ada 2 pendapat tentang lafaz Allah. Ada yang mengatakan lafaz Allah itu adalah jamid, isim jamid. Apa isim jamid? Kata-kata yang tidak dibentuk dari kata lain. Memang dari dulunya sudah Allah. Nah, ada ulama yang mengatakan Allah ini adalah isim mushtaq yang dibentuk dari kata lain. Nah, ada gabungan kata. Tapi ulama semuanya sepakat dari perbedaan ini hanya antara isim jamid, bahwa kata Allah dibentuk dari kata lain dan kata Allah tidak dibentuk dari kata lain. Hanya itu perbedaannya. Secara gramatikal Arabnya saja. Tapi ulama sepakat Allah adalah nama, bukan gelar. Allah adalah nama, bukan gelar. Lalu saya kaji tuh. Oke, dari perspektif tentang bahwa kata Allah aslinya dari kata ilahun. Ilahun artinya Tuhan secara umum. Istilah dalam gramatikal Arab itu isim nakiroh. Ilahun, kata umum. Lalu didatangkan al menjadi al-ilah. Ya, menuju kepada sosok yang khusus. Al-ilah, Tuhan yang secara khusus. Lalu dimakrifatkan lagi dengan al, sehingga menjadi lebih khusus terhadap sesembahan yang benar. Selain itu tidak benar. Allah. Ini gramatikal Arab ini Pak ya. Dulu Musa, kalau kita lihat, Musa itu menggunakan kata Elohim. Elohim ini adalah kata jamak, ya, jamak kemuliaan, padahal sosoknya merujuk kepada satu sosok. Makanya ada istilah Yishmail. Yishma artinya mendengar, Il artinya Tuhan. Yishmail, Tuhan mendengar. Kenapa dinamakan Yishmail? Karena dia lahir setelah Nabi Ibrahim berdoa ingin punya anak di umur yang sudah senja. Makanya dinama Yishmail. Il berarti Tuhan. El. Nah, Musa memanggil Elohim menggunakan kata jamak. Jamak kemuliaan yang merujuk kepada sosok yang satu. Kalau di Eloah, kalau di bahasa Arab adalah ilah, Pak. Sama. Musa memanggil Tuhannya Eloah, Elohim. Di dalam Arab ilahun, Tuhan. Cuma bedanya kalau dalam gramatikal Arab menggunakan lafal ilahun saja, itu maknanya umum. Nggak akan tertuju kepada satu sosok yang disembah Musa, yang disembah Ibrahim. Sehingga untuk menentukan kata Eloah ini merujuk kepada yang disembah Musa juga, yang disembah Abraham juga, maka didatangkan al. Al ini namanya isim ma'rifat,
Ya, dalilnya al harfu ta'rifin awil lamu faqat fadamatun arraf takul fihi naman. Al ini untuk menunjukkan khusus tertuju kepada juga yang disembah Musa, juga yang disembah Abraham. Sehingga tertulislah Allah dari kata el ilah, di dalam bahasa Ibrani Eloah. Tapi Nabi Musa mengagungkannya dengan kalimat jamak pengagungan, dalam Inggris namanya plural of majesty, menggunakan kata Elohim. Tapi di dalam bahasa Arab menunjukkan satu sosok yang juga sama disembah oleh Ibrahim, bukan dengan him, Elohim, tapi didatangkan dengan al, yaitu Allah akhirnya. Itu sama gitu loh. Hanya kajian bahasa itu sebenarnya, Pak. Sehingga YHWH, Yod, Hef, Waf, Hei, yang merupakan apa namanya itu, singkatan. Yod, Hef, Waf, Hei itu kan singkatan itu. Ya, apa? Tetragrammaton ya? Akronim. Bukan singkatan itu. Akronim itu, Pak. Bahasa akronim itu kan. Yod, Hef, Waf, Hei. Yod He Vav He itu ya nama dari Allah, Allahnya orang Kristen. Jadi Soalnya tidak orang ada Kristen. yang tahu pembacaannya sebenarnya bagaimana, kan Ibrani sama seperti Arab ditulis dengan huruf itu. Di Hidup kitab semua kan. di kitab Yahudi ada singkatannya itu loh, Pak. Kalau ya menurut Nggak ini ada. sepengetahuanku ya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu Iya, bagaimana iya. pengucapan sebenarnya. Ya, tebakan Iya. saja lah. Yahweh itu tebakan. Loh, kok tebakan? Bapak datanya dari mana itu, Pak Budi? Karena saya mempelajari tentang Yahweisme tempoh hari, kan ada, ya sampai sekarang sih masih ada aliran dalam Kristen yang namanya Yahweisme, yang mengharuskan pengembalian nama Yahweh. Jadi Enggak. mereka mengatakan namanya itu Yahweh. Saya tanya, dari mana kamu tahu namanya Yahweh? Dia bohongi saya, dia bilang dari belajar bahasa Ibrani. Biarpun saya bukan ahli bahasa, tapi saya tahu bahwa saya cukup mengerti bahasa Ibrani untuk tahu bahwa itu tidak mungkin dibaca. Lah memang, Pak. Dan saya pernah tidak punya mungkin, Pak. satu jemaat yang adalah orang Yahudi, dan dia tuh menjaga sinagog yang waktu itu ada di Surabaya, sekarang sudah tidak ada. Dan waktu dia datang beberapa kali dalam kebaktian, saya besuk ke dia, dan diajak melihat-lihat sinagognya. Lalu saya melihat tulisan YOTVW itu, saya tanya, kamu baca ini gimana? Dia bilang Yehova. Lain lagi jadinya. Loh, bukan masalah pembacaannya, Pak. Jadi ada yang baca Di kitab Yahudi, Yehova, Bapak pernah ada tahu yang nggak? baca Yahweh. Enggak, Bapak pernah menelusuri enggak kata Yahweh itu maknanya apa di dalam keyahudian? Tidak diketahui dengan pasti menurut saya. Kan menurut Bapak, saya juga belajar banyak Iya. loh, Pak, tentang Saya mempelajari juga, tapi menurut saya tidak diketahui dengan pasti. Orang paling-paling cuma nebak-nebak artinya ini, tapi tidak ada kepastian. enggak, ini bukan nggak ada kepastian, ini memang kajian, Pak, kajian bahasanya seperti itu. Jadi begini, ini makanya saya jelaskan kepada ya. Kalau kita merujuk kepada catatan Yahudi, ntar saya buka dulu ya datanya ya. Bentar. Tapi Anda paham maksud Pak Budi, Ustadz? Anda paham maksud Pak Budi bahwa Yod-Heh-Vav-He ini kayak ibaratnya bahasa jamid dalam bahasa Arab. Bahasa Iya, jamid. iya, Nah, paham. sehingga pemaknaan Yod-Heh-Vav-He ini hanya sekedar tebak-tebakan untuk memberikan makna. Iya. Hanya jamid gitu. Tapi kajiannya ada di Keyahudian, ada kajiannya itu. Sehingga ini saya jelaskan ya. Pak Budi berarti menganggap Yod-Heh-Vav-He itu isim jamid, kata yang tidak dibentuk dari kata lain berarti. Nah, Ya, sedangkan saya menganggap itu adalah isim mushtaq, sama seperti lafaz Allah tadi, Pak. Jadi ulama itu kan berbeda pendapat tuh. Masalah lafaz Allah kan, lafaz Allah ini apakah isim jamid, apakah isim mushtaq, apa dibentuk dari kata lain, atau memang sudah dari sononya Allah ini. Nah, kalau bagi saya yang sudah beberapa kali mencari referensi, ya, mau tidak mau isim mushtaq yang paling
yang paling bisa dibenarkan, karena kata kata el yang merujuk kepada arti Tuhan, kalau Nabi Musa memanggilnya pakai jamak keagungan Elohim, jamak yang menunjuk kepada satu orang. Kalau dalam bahasa Inggris plural of majesty. Sedangkan kalau di dalam bahasa Arab, untuk Eloah itu, ilahun, cara penghususannya harus pakai jamak mudzakkar salim, harus pakai isi makrifat ditambahkan al caranya, maka menjadi Allah. Begitu sebenarnya, sama, itu kajian bahasa sebenarnya. Nah, kalau yet have waf he, saya ini mana catatan saya ini ya, ini sudah saya catat ini secara rapi ini. Ini bukan. Akronim itu akronim itu singkatan itu. Nah, kalau itu pasti enggak. Tapi Bapak ada nggak data penguat dari Bapak mengatakan itu adalah bahasa apa, isim jamid kalau dalam bahasa Arab ya, kata yang tidak dibentuk dari kata lain, itu Bapak ada datanya? Kan itu ada dalam Keluaran pasal 13 sampai 15 kan ya. Pada waktu dalam ayat 13-nya kan Musa itu tanya namanya Allah kan. Nah, 14-nya dia berkata I am who I am kalau dalam bahasa Inggris ya. Lalu dalam ayat 15-nya dia berkata I am that I am. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ehye asher ehye. Jadi kenapa dia pakai kata yod hevafe? Jadi itu kan ada kata yod. Jadi itu menandakan agar setiap orang yang menyebut itu tidak boleh menyebut itu. Jadi itu sebagai kode agar nama ehye asher ehye itu tidak disebut dengan sembarangan. Sebab di dalam di dalam kitab Taurat dikatakan tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Makanya dipakai kata yod di situ. Itu dalam Targum Yahudi juga dijelaskan. Aku pernah baca itu, tetapi aku tidak ada datanya sekarang ya, tapi aku pernah baca. Nah, jadi gitu. Jadi kami meyakini bahwa Tuhan itu atau Elohim itu tidak mempunyai nama yang memperkenalkan dirinya itu siapa namanya, tapi dia malahan memperkenalkan dirinya dengan sebutan ehye asher ehye, aku adalah aku. Itu saja. Tidak ada dia memperkenalkan namanya aku adalah Yahweh atau Yod-Heh-Vav, tidak pernah. Tapi dalam penafsiran lain dikatakan bahwa dalam Paleo Hebrew di situ ada tertulis 4 simbol Yod, Hei, Vav, Hei. Nah, kalau ditafsirkan itu menurut tafsir ya ini ya, itu ada lihat tangan, lihat paku, dan itu merujuk kepada Yahshua yang diartikan sebagai Yahweh Shua atau Yahweh menyelamatkan. Jadi begitu, itu menurut penafsiran. Karena berdasarkan nubuatan para nabi di kitab Taurat tentang Yesus Kristus atau Yeshua Hamasyah. Gitu Pak Abdul, itu sepengetahuan saya. Ada saya sudah catat itu tentang lafaz Allah itu dari berbagai bahasa itu. Makanya itu sebenarnya kajian bahasa sebenarnya, dan pada intinya ya Eloah kalau dalam bahasa Arab ilah. Cuma saya nggak ketemu ini catatannya ini, karena sudah jadi buku ini. Ya kan Paleo Hebrew menuliskan itu berdasarkan simbol Pak Ustadz. Berdasarkan kan Paleo Hebrew paling tertua itu kan huruf-hurufnya itu kan Paleo Hebrew. Jadi berdasarkan simbol-simbol. Ada yod, ada hei, ada waw, ada hei lagi. Ini ada ini ya. Yod hef wav hei ini adalah sebuah akronim singkatan dari hayah, ya, dari hayah was, dalam bahasa Inggris was atau hoveh, haknya itu hoveh atau is atau yihyeh ya, will be kalau dalam bahasa Inggris, dengan arti dia yang telah ada, dia yang ada, dan dia yang akan ada. Nah, jadi yod hef kan yah ya, yhwh, Yahweh, yhwh, yah. Kata yah itu kan sama seperti nama Zakariyah. Yah kan gitu kan? Zakariyah kan artinya Tuhan mengingat.
Mengingat Tuhan, orang yang selalu mengingat kepada Tuhan. Dari kata zakar, zakar artinya mengingat, kalau dalam bahasa Arab zakara. Nah, iyah artinya Tuhan. Zakariyah mengingat Tuhan. Maka yah dalam yod hef waf hei itu adalah hayah. Ya, hove yeh. Jadi dia yang telah ada, dia yang ada, dan dia yang akan ada. Sehingga ini menjadi sebuah lafal yang suci. Jadi orang Yahudi menyebut nama mereka Yod Hef Waf He, meskipun tulisannya seperti itu, tapi memanggilnya itu langsung dengan Hashem. Langsung dengan Hashem kan, orang Yahudi memanggilnya langsung dengan Hashem. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu al-ismu, sang nama dalam Arabik. Nah, dalam tradisi Yahudi, nama ini memang terlalu suci untuk disebutkan. Oleh karena itu, ketika bertemu 4 huruf suci ini, mereka akan menyebutnya langsung dengan Hashem. Ini istilahnya di dalam konteks Yahudi disebut dengan ketif kere. Tulisan dan bacaan. Tulisannya begini, tapi bacaannya seperti ini. Begitu. Ketif kere dalam ilmu keyahudian. Dengan penjelasan bahwa tulisan Yod Hef Waf He dibaca Hashem, dan mereka menyetarakan nama Allah dengan Yod Hef Waf He ini. Saya punya targum ya yang ditulis oleh Rabia Sa'ad Gaon, Rabia Sa'ad, yang dia hidup pada abad ke-9, berarti 2 abad setelah Nabi Muhammad. Dia punya targum, ketika selalu menyebutkan Yod Hef Waf He, langsung dia terjemah dengan lafal Allah. Ketika selalu menyebutkan Yod Hef Waf He, dia langsung mengganti dengan bahasa Arab Allah. Targum kan kalau dalam bahasa Arab kan terjemahan. Jadi Ibrani diterjemah, di lafadznya itu diganti dengan bahasa Arab. Langsung diganti Allah. Jadi Allah dengan Yod Hef Waf He itu setara, sama, kata Rabia Sa'adia Gaon. Ini seorang rabi terkenal, bahkan Billy Yahudi yang sering di TikTok itu kalau mendengar nama Rabia Sa'adia Gaon, dia langsung memuliakan nama tersebut karena memang rabi terkenal. Nah, sehingga kajian bahasa ini sebenarnya penting agar kita nggak salah paham gitu loh. Ini hanya secara bahasa. Apakah Musa pernah memperkenalkan Allah? Apakah Ibrahim pernah memperkenalkan Allah? Untuk lafadz Allah enggak memang. Tapi kalau kita kaji secara bahasa, Eloah yang dimaksud dengan yang dipanggil oleh Abraham dengan Musa, kalau di bahasa Arab kan adalah ilahun. Musa memanggilnya apa? Elohim. Menganggungkan untuk menjadikan satu sosok yang khusus. Tapi dalam bahasa Arab bukan pakai him, bukan pakai mem, tapi menggunakan al, namanya isi ma'rifat kalau mengkhususkan kepada satu sosok. Maka terjadilah lafadz Allah. Begitu Mas Deose. Iya, itu saya udah paham Pak Ustadz. Ya, itu udah paham. Saya udah paham tentang Elohim adalah tunggal dan Elohim adalah jamak dan Allah adalah tunggal. Ya, itu adalah nama keagungan yang jamak ya, sama seperti pada penciptaan juga Tuhan Elohim juga di sana disebut Elohim yang menggunakan kata jamak. Ya, jadi gini, banyak yang dibawa. Ini saya komentar dulu di bawah Pak Ustadz. Saya bukan edis ya. Saya hanyalah seorang pelajar yang mendalami tentang kitab suci. Oke. Bukan Edis ini teman-teman, bukan Edis ini. Kalau Edi Mas Deose lebih pinter kayaknya daripada Edis. Waduh, enggak lah, Bang Edis itu orangnya lumayan. Apanya lumayan? Banyak Kristen bilang, giliran nanya ke Islam dia detail banget, giliran ditanya Kristen. Pak Ustaz. Itu kan Edis, saya bukan Edis. Yang penting saya bukan Edis, saya hanyalah seorang pelajar. Iya, teman-teman Kristen itu sering datang ke sini bilang, maaf Ustadz, Edis bukan perwakilan Kristen loh Ustaz. Karena saya melihat dia itu kalau bertanya ke Islam tajam banget, tapi giliran ditanya ke Kristen bukan malah ngajari kita yang kita pendengar agar tahu juga bagaimana kekristenan cara menjawabnya, malah fokus nanya lagi ke Islam. Itu banyak Kristen yang bilang kayak gitu. Ya, jadi ya Mas Deose bagi saya lebih cerdas daripada Edis gitu. Oh, terima kasih Ustadz ya. Mungkin pujiannya meninggikan saya sekarang, mungkin kedepannya saya dijatuhkan. Enggak. Saya itu termasuk pendiskusi yang nggak pernah menghujat loh saya. Iya, saya juga sering mengikuti Pak Wafi ya, karena dari sekian banyak, dari sekian banyak pendebat Islam
yang saya lebih senang berdiskusi itu sama Pak Ustadz, karena Pak Ustadznya kalem ya, kalem orangnya, ya menunjukkan bahwa orangnya berpendidikan. Oke, saya juga nggak suka dengan orang penghujat, gitu aja. Saya cuman hanya mengadakan perbandingan tentang kitab suci, dan saya juga berimankan Kristen atau pengikut Kristus. Oke, Gitu, nggak Pak. apa-apa, itu keimanan Mas DOC, aman, aman. Assalamualaikum, Ustaz Alif, Mas Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kayak di dalam gua Hiro. Weh, ekonya Ustaz Alif kayak di musola Ustaz Alif. Muajan. Ustaz Alif Wafi, muajan. masa dari tadi saya nggak dipromosiin sih? Oh, lupa Bunda, mumpung 2000 Bun. Iya, sampai itu dia, sampai ketiduran saya dengerinnya, ceramahnya enak banget dah. Ini teman-teman, ini akun Bunda Mila ini di follow ya, di follow teman-teman ya. Ini beliau ini yang sering mensupport kita, yang diskusi lintas agama. Ini Bunda Mila Amerika, itu di follow. Suatu saat antum akan tahu siapa beliau. Insya Allah ada masanya nanti. Beliau di follow, beliau ada di Amerika, tapi alhamdulillah beliau Islam ya, bukan Kristen Bun ya. Islam Bun ya. Insya Allah 100%, 100 di Amerika Islam, kalau ke Indonesia juga Islam sama. Aman. Ini di follow teman-teman, dan di profil beliau itu ada YouTube. Ada YouTube-nya beliau, itu di subscribe, nanti biar tahu dakwah-dakwah beliau ada di Amerika nanti bagaimana. Pak Ustadz, saya juga pengen berdiskusi dengan Pak Ustadz. Saya juga pengen tahu tentang apa itu arti dari kalam. Apakah kalam itu ciptaan atau memang sudah dari sananya kekal? Nah ini Mas DOC, ini harus saya jelaskan ini ya. Oke. Ada satu perbedaan yang signifikan antara Kristen dengan Islam membahas tentang kalam. Kalau di Islam Mas DOC, kalamullah, firman Allah, itu kan sifat tuh. Misal saya punya sifat pemarah. Maka sifat pemarah saya ini tidak akan pernah keluar dari diri saya jadi saya kedua, gak akan. Gitu loh. Karena gak logik. Nah, Kalam ini menurut Pak Ustadz itu kata sifat atau kata benda atau kata berfirman. Berfirman itu sifat. Tapi kalau di kami ya, kalau contohnya di dalam kalau kita cek dalam bahasa KBBI juga, berfirman itu kan ada dua kata yang membedakan, ada ber dan firman. Ber itu kata kerja, firman itu kata benda. Sama juga seperti dalam Yunani ada hologos, ada rema, dan ada grafe. Kalau dalam bahasa Ibrani ada dafar, ada amar. Oke. Ini bukan sedang membahas bahasa Indonesia ya, Mas DOC ya. Karena siap, yang Anda tanyakan kalamullah itu sudah berkonteks bahasa Arab. Jadi ketika bahasa Arab, kata kalamullah itu masuknya ke sifat. Nah, kembali lagi ini ilmu bahasa ya. Sifat Allah itu kalam, berfirman. Nah, misal saya berbicara nih. Kata-kata saya ini, omongan saya ini tidak akan keluar dari diri saya lalu menjadi saya kedua, nggak akan. Gitu. Nah, tapi dalam teori keimanan teman-teman Kristen, logos Tuhan ya, dafar, Yesus kan dafar tuh. Nah, itu bisa keluar dari diri Allah jadi orang. Nah, itu perbedaannya. Kalau di kita nggak bisa. Misal manusia nih punya sifat punya sifat lembut atau marah. Maka marah ini tidak akan bisa keluar dari diri saya karena itu sudah sifat saya. Keluar dari diri saya lalu jadi saya kedua, nggak akan. Kalau di teman-teman Kristen, dafar al Elohim ini bisa keluar dari Elohim ini jadi manifestasinya. Nah, itu perbedaannya. Nah, Al-Quran bagaimana? Al-Quran kan jadi buku, ternyata firman Allah jadi buku. Nah, itu kesalahan fatal sebenarnya. Bukan firman Allah jadi buku, jadi itu harus erat kaitannya dengan konteks pewahyuan. Allah bukan mengucapkan sesuatu langsung jadi buku, bukan. Tapi Allah menciptakan sebuah kata-kata,
ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfud. Makanya di dalam surah Al-Buruj ada ayat fi lauhim mahfud. Nah, itu Allah menciptakan kata-kata yang dia inginkan. Saya ingin ngomong, saya makan misalnya. Kata-kata ini saya ciptakan dengan bahasa Arab. Lalu saya taruh di lauh mahfud. Dari lauh mahfud nanti malaikat Jibril membawanya dari Baitul Izzah, langit pertama, kepada Nabi Muhammad secara tadrijian, secara berangsur-angsur. Jadi kalam Allah yang sudah di lauh mahfud ini adalah ciptaan yang dibuat oleh Allah. Ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfud. Allah sudah membuat kata-kata itu, lalu Allah taruh di lauh mahfud. Allah simpan, dipindah ke Baitul Izzah agar mudah malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad. Bukan kalam Allahnya yang dari diri Allah langsung jadi buku, bukan. Gitu Mas Deose. Aku jelaskan juga menurut pandangan saya ya. Ya, gimana itu? Ini setahu saya ya, mungkin nanti Pak Pendeta, Pak Budi Asali mungkin bisa bantu nanti kalau saya salah. Ya, kalau di dalam Kristen, kita memahami, kalau dalam konteks bahasa Yunani, kita memahami ada 3 yang membedakan tentang firman itu, atau kalam itu ya. Ada yang namanya hologos, atau logos, ada juga namanya rema, atau remata, dan ada juga graphe. Nah, hologos ini itu adalah ilmu atau pikirannya Sang Elohim, Sang Bapa. Kemudian Sang Bapa ini mengutus firman-Nya. Kenapa? Karena sebelumnya firman hologos ini bersama-sama dengan Elohim yang jamak tadi. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 kan di situ katakan en arche en hologos kai hologos en hologos kai prostontion kai theos en hologos. Jadi gitu, kira-kira seperti itu. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi Elohim di sini sebuah kalimat yang jamak yang mempunyai 3 hipostasis yang nyata, yaitu Bapa dan firman atau Sang Anak dan Roh Kudus. Nah, kita bahas ke firman saja. Nah, kenapa firman bisa diutus? Itu kenapa firman diutus ke dunia? Karena itu udah ada rencana Tuhan ya. Itu udah rencana Tuhan, dia mengutus dalam rangka untuk penyelamatan. Nah, sang ilmunya ini diutus menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia, dan firman itu berdiam di antara kita dan sama seperti kita. Nah, sementara rema adalah dalam bahasa Indonesia itu kata-kata atau ucapan, itulah rema. Jadi logos berrema atau ilmu berrema. Jadi contohnya kita manusia berkata-kata berdasarkan pikiran. Jadi pikiran kita sumber dari perkataan kita, dan kemudian mulut kita mengeluarkan rema. Itulah kata-kata. Kemudian ada graphe. Graphe itu adalah sebuah ciptaan yang ditulis. Itulah tulisan yang ditulis sampai sekarang. Itulah graphe. Jadi logos, rema, dan graphe itu saling berkaitan. Tadinya logos yang telah menjadi manusia, kemudian berrema kepada murid-muridnya, dan kemudian remanya ini dicatat menjadi graphe sehingga terciptalah sebuah buku. Itulah logos, rema, dan graphe. Ada 3 yang membedakan. Ya mungkin cara teologis kita berbeda ya Pak Ustadz. Ini pengertian menurut keimanan kami. Yesus ini kan dafar kan ya? Ya. Dia termasuk yang berfirman di Kejadian 1 itu enggak? Maksudnya yang di Kejadian 1 ketika Tuhan berfirman, itu Yesus juga enggak? Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya, di sana dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit, Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu kan dipakainya di situ kan jamak ya. Kita tahu Elohim itu adalah sumber Bapa. Itu di 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Satu Allah saja yaitu Bapa. Jadi Bapa ini mempunyai dafar. Jadi Bapa mempunyai dafar. Itulah yang mengerjakan segala sesuatu. Jadi yang menciptakan itu adalah dafarnya, dafar Elohim. Berdasarkan kehendak daripada sang Bapa itu. Sehingga dafar menciptakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah, itu Yesus bukan? Berfirmanlah, jadi di situ kan ada kata kerja kan.
ada kata kerja, ada kata benda. Berfirmanlah. Jadi yang mengerjakannya itu firmannya, dafarnya. Itu di mana? Karena itu bukan dafar ya. Yang saya tahu itu amar gitu ya. Kalau dalam Targums Yahudi, itu setara dengan membra. Pak Ustaz kan punya Targums Yahudi ya. Dafar itu kan setara dengan membranya Elohim. Memang ditulis Amar itu, sama dafar sama nggak? ya beda. Kalau amar itu setara dengan rema. Amar secara dengan rema. Ya, Yesus ini di bagian mananya? dia kan dafar. Jadi yang berrema di situ sebenarnya dafarnya, membranya Elohim. Yang berfirman dafarnya. Ya, Tapi kalimatnya amar. ya itu juga kalau saya nggak punya bukunya nih. Ustadz Wafi, Iya. izin Ustadz. Rema itu menurut Bible setara dafar, bukan amar. Enggak, rema itu setara dengan amar, Pak. Wafi bisa buktikan masalahnya. Yohanes 17 nomor 8 itu rema di sana itu sepadan dengan dafar. Ya, coba Mas Alfi dibuka. Izin, boleh ya? Silakan, boleh. Ya. Izin ya. Alfi buka kamera nih, bentar. Ya, soalnya saya melihat kalimat di Kejadian 1 berfirmanlah. Itu kan amar, bukan dafar gitu loh. Kita coba buka di Yohanes 17 nomor 8. Di sini kan dikatakan hoti taremata adedokas moi dedoka autois kai autoi elabon dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini kan remata katanya di situ kan yang betul. berkata, di situ kan yang Iya. di situ berkata siapa? Iya, Yesus kan? Yesus. Sebab Nah, Yesus segala itu kan firman gini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman di sini kan datangnya bukan dari kata logos tapi rema, betul? Iya. Otita remata, sebab taremata, di sini kan definisi artikel, remata di sini yang diterjemahkan sebagai firman. Sebab firman atau sebab segala firman adedoka yang telah disampaikan rema kan? Nah, coba kita lihat di sini. Iya. Iya. Ini dafar. Defareka, dafar kan? Coba bentar ya. Coba, aku pengen tahu. Iya. Betul kan, Ustaz? Ya, dafar kan? Ya, Dafar di sini. Gini. Setahu Alfi, kalau logos Soalnya itu gini kan Mas Alfi, ya, kalau nanti dafar ini logos ya, logos itu Yesus dan itu maksudnya dalam diri Tuhan yaitu dafar itu dan Yesus itu sebagai logos itu akan kacau di ayat yang lain nanti ada yang logos itu kayak diuji oleh iblis apa dan sebagainya kan gitu kan nanti kan. Nah, dan juga gini. Itu tadi sebenarnya masoretik tes ya. Masoretik ya? Ya. Bukan, ini Hebrew New Testament, bukan Mesorah. Ini kan perjanjian baru. Ya, kita tidak menggunakan Hebrew itu, kita kan Masoret. Loh, ini kan perjanjian baru. Ini kan perjanjian baru. Mesorah perjanjian baru pakai tanah. Tektos Iya. atau Leningrad kan? Kalau kita berbicara soal perjanjian lama, kita berbicara soal naskah Mesorah yang ada pada Kodeks Leningrad. Karena banyak Aleppo juga loh Leningrad. Perjanjian lama nih kan. Bentar Bang. Banyak versi terjemahan. Iya Bang, bentar Bang. Kalau kita berbicara soal Old Testament, perjanjian lama, kita kan berbicara soal Aleppo Leningrad misalnya kan, WLC. Kalau yang di Yunani itu Septuaginta. Nah, kalau New Testament, perjanjian baru, kita kan ngambil dari salinan mayoritas Textus Receptus atau SBLJNT. Nah, Ibraninya itu Hebrew New Testament, HNT. Ya. Hebrew New Testament. Ya, itu saya belum. Mesorah nggak ada di perjanjian baru. Mesorah mah tanah punya. Punya perjanjian lama aja.
tadi Alfi dengar juga firman dalam bahasa Yunani ada 3 apa aja tadi Bang? Ada logos, rema, dan grafe. Logos, rema, dan grape. Oke. Saya pengen tahu kalau dikatakan logos, kita misalnya ke Yohanes 1 nomor 3. Kan di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini kan merujuk kepada hologos tadi, betul? Iya. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh logos. Logos kan kata benda di dalam Bible itu sendiri, di dalam keimanan Kristen, betul? Iya, Nah, logos itu kata setahu saya kata kerja dari logos itu adalah legei, betul? Betul ya? Lego. Misalnya kalau kita Lego Legei. itu masinon Ustaz. Ya, Legei masinon. itu kata kerjanya kai legei dan berkata atau lalu berkata kan gitu ya. Masalahnya gini Bang, kalau kita berbicara soal kejadian tadi, kejadian 1 nomor 3, di situ nggak menggunakan legei dalam menciptakan terang Bang. Tapi eipen. Eipen itu kata kerja dari kata benda eipo. Ya. Kai eipen hoteos geneteto pos kai egenetopos. Ya. Nah, kalau kita lihat pun tadi yang diucapkan Ustadz Wafi ya, Amar dan Dafar Elohim itu sama atau beda? Jelas beda, Bang. Beda itu. Di sini kan menggunakan Wayomer Elohim Yehior wa Yehior. Di sini Amr, Bang. Amr itu sama Dafar Elohim itu jelas beda. Pada saat Amar Elohim itu ada di dalam kitab suci, pasti segala sesuatu itu ada yang terjadi di dalamnya. Ya, tapi untuk menjelaskan dafar itu sebenarnya itu di Targum sih ada itu terjemahan. Seharusnya Pak DOC, Yesus itu setara hasil dari Amar itu. Jadilah terang. Lah terang itu Yesus. Maka terang itu jadi itu seharusnya kalau mau pakai. Ya, jadi gini. Mungkin itu nanti saya dalami lagi ya. Nah, lalu soal grape. Kita nanti boleh juga ini dikaji kalau nggak salah di kisah para pewarta Soalnya ya, kita kisah pakainya para rasul. Septuaginta. Jadi kita nggak Itu kita berbicara perjanjian lama. Saya pun pakai Septuaginta barusan tadi itu perjanjian lama. LXX. Nah, coba kita lihat di dalam Prakeis atau kisah para pewarta pasal 8 nomor 35. Nanti saya pengen tahu ya. Di sini kan maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Memberitakan Injil Yesus doang di sini kan. Padahal kalau kita lihat di dalam originalnya, Alfi pakai Tektus ya. Anoisas de ho Filipos tostoma autu kai arkamenos apotes grapes tautes grapes di sini. Akar katanya kan grapa bentuknya. Grapa itu bukannya scripture ya, kitab suci artinya. Iya. itu menulis. Itu kan tulisan itu. Memberitakannya dengan tulisan. Mana Injil Yesus yang berupa tulisan yang dibawa Filipus itu? Nah, Nah, itu. masalahnya Injil dalam pengertian Anda itu adalah sebuah kitab. Sementara Injil itu adalah kabar baik. Ya, kalau Gini Bang, kami kalau memahami kata kitab, kami nggak selalu memaknai kitab itu harus buku Bang. Karena kalau ditarik ke akar kata, gini ya, kitab kan kalau tadi udah ditarik dibahas, ke Pak. akar kata, itu kan kata artinya ketetapan. Oke lah ada dibahas. Masalahnya gini, Injil Yesus yang dibawa oleh Filipus itu kan bentuknya grapes. Bentuknya itu scripture, kitab suci. Di mana tuh Injil Yesus yang dibawa Filipus itu? Nah, oke. Barangkali hanya itu yang Alfi sampaikan, Ustaz Alfi. Silakan Ustaz, Alfi kembalikan ke Ustaz. Maaf, Ustaz. Itu Injil mendominasi, Ustaz. tadi kan udah dibahas tadi sama Pak Abdul. Pak Ustadz udah dibahas. Kita juga udah disetujui dengan pembahasan itu. Gitu. Ya silakan, Alfi kembalikan ke hostnya. Silakan Ustaz. Syukron Ustaz, waktunya Ustaz. Ya, jadi gini loh. Injil itu bukan semata-mata adalah kitab apa gitu. Tidak, tapi Injil itu sebuah kabar yang ditulis. Sebuah kabar yang ditulis, kabar baik yang ditulis. Itulah Injil dalam pengertian teks Yunani-nya, Evangelion.
Bukan berarti ada kitab yang dibawa Yesus atau apa gitu, enggak. Kan tadi udah dibahas sama Pak Ustadz ya. Ustadz Wafi, monitor Ustadz. Oke, ini Ustadz Wafi lagi ke air. Gini ya. Silakan Ustadz. Misal, ini saya kasih perbandingan ya. Memang kata kitab itu tidak selalu bermakna kitab yang mushaf ya. Ini ya. Kalau kita buka di surah Ali Imran ayat ke-48 kan begini kan. Wa yu'allimuhu, Allah mengajarkan kepada Isa Alkitab wal hikmata wat Taurat wal Injil. Kata Alkitab ya ini ya. Kitab ini tidak bisa langsung kita terjemahkan kitab yang seperti buku itu, ndak. Tulisan itu sudah kitab. Makanya kalau ada buku, ada tulisannya sedikit saja, itu sudah bisa disebut dengan kitab dalam gramatikal Arab. Atau tulisan. Tulisan secara apa ya, kata Indonesianya itu tulisan, itu sudah bisa disebut dengan kitab. Jadi Allah yang mengajarkan Nabi Isa itu tulisan kabar gembira itu, kalau mau dimaknai kabar gembira, wal hikmata wat Taurat wal Injil. Begitu. Itu kan Pasti keimanan Pak Ustadz ya. Jelas kalau di kita kan beda ya. Itu pemandangan iman saudara Islam sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, sementara kan kita pakai kaidah bahasa Yunani. Tapi setuju ya Mas DOC ya, kalau kata Injil bukan serapan dari Evangelion ya, setuju sudah ya? Ya, tadi udah dibahas kan. Harusnya itu kan memang evangelis atau enggak evangelis. Evangelis. Iya, evangelis ya, betul. Ya. Tidak bisa memang kalau apa ya, saya herannya begini, seolah-olah Injil itu kata yang lebih mudah datangnya daripada kata Evangelion, itu yang pertama. Yang kedua, kata Injil ini, kalau memang tadi Pak Budi Asali juga setuju, anggaplah ini bahasa Arab. Lalu serapan dari kata Evangelion, itu gak nyambung. Akar katanya apa nantinya? Lalu kalau kita bahas secara bahasa akar kata, gak nyambung kalau menjadi Injil dari Evangelion, sehingga pembahasan Injil diserap dari akar kata Evangelion itu kurang tepat memang. Secara bahasa ya, kita ada bahas keimanan ya. Secara bahasa itu kurang tepat. Makanya kata Injil kalau kita lihat di dalam bahasa Semitik, ya itu ya tetap tidak jauh-jauh dari Injil bahasanya. Bukan Evangelion, malah jauh nantinya. Oh. Jadi ya memang ya mungkin ya, ini mungkin. Saya juga nggak bisa menyalahkan sebuah institusi, yaitu LAI. Saya nggak mungkin menyalahkan. Karena kenapa? Karena KBBI juga membenarkan tentang Evangelius itu ya tulisannya Injil kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kan bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab, betul kan? Ya. Banyak menyerap bahasa Arab. Contohnya juga kayak tulisan Allah dalam Alkitab juga ada. Dan itu memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Theos itu tidak tidak tertulis dengan Allah. Tetapi kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Arab memang tulisannya Allah atau Allah, alif lam 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 ha. Itu kalau Theos Yunani, bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu menjadi Allah. Tapi kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak berubah menjadi Allah. Mungkin karena kita orang Kristen di Arab itu sudah dahulu menggunakan Allah, jadi makanya ditulislah di dalam Alkitab ada kata Allah. Mungkin karena itu ya, supaya orang Indonesia mengerti. Karena kita kan orang Indonesia mengenal nama Tuhan itu, sebutan kepada Tuhan itu adalah Allah. Jadi Elohim kalau dalam bahasa Ibrani, Elohim, Eloah. Itu secara pemahaman saya. Gitu. Oke, Mas Golian ada yang mau disampaikan, monggo. Oke, 30 detik aja Ustadz, insya Allah. Habis ini dilanjut. Yang pertama gini, Bro Dok, dan mungkin edukasi juga untuk teman-teman Kristen. Izin ya, Tat ya. Bentar, teman-teman. Aku sebenarnya mau konfirmasi, yang diterima Yesus dan yang disampaikan Yesus itu grape atau logos?
Yang disampaikan Yesus itu kan rema, dia kan Oh berema. ya, rema ya berarti ya. Oke, ntar kok burik. Sorry. Enggak, logos juga disampaikan Yesus. Oke, nah ini aku buktikan ya. Jadi kalau kita cek teman-teman dalam Yohanes 1 ayat 1, NRK hologos, kai hologos prostonteon, kai theos kai hologos, yang dimana hologos itu adalah Allah. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 14, hologos itu Hologos adalah Allah. iya. Sejak Kan kapan firman hologos itu adalah Logos? kan firman itu adalah Theos. Oh, terjemahannya tadi. Oh iya. Iya. Oke, aku lanjutin ya, aku ulangin lagi. Jadi kalau kita merujuk kepada teks Bible dalam Yohanes 1 ayat 1, hologos itu adalah theos ya, walaupun bisa kita kritisi lagi terjemahannya. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 14, hologos itu udah sah egeneto, udah menjadi sah atau daging. Tadi kan aku mau konfirmasi bahwa Yesus yang adalah hologos yang jadi daging lalu menerima firman itu dalam original teks itu apa? Grape kan? Atau remata, sorry bukan grape, remata maksud saya. Tapi kalau kita cek, ini menarik ini. Dalam Yohanes 12 ayat 48, ternyata Yesus itu menerima keduanya. Satu menerima rema, dan yang kedua juga menerima hologos. Coba kita baca ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah, jadi ada dua ini, perkataan yang disampaikan Yesus, yang dari Bapa itu adalah rema, dan juga hologos yang dari Bapa juga, yang juga disampaikan oleh Yesus. Kita cek dalam Yunaninya teman-teman, biar kita sama-sama belajar. Di sini dikatakan, taremata, the words, mo, ekei, ton, krinonta, auton, hologos, hon, elalesa. Jadi ada dua nih, ada dua diksi yang mana Yesus menerima firman. Yang pertama itu adalah ini, reta, serong leksikonnya juga hologos yang mana juga disampaikan the word which I spoke. Jadi selama ini teman-teman Kristen itu salah memahami ketika Yesus menerima firman, ternyata yang diterima Yesus bukan hanya remata saja, melainkan hologos juga diterima dan diucapkan Yesus, the word which I spoke. Nah, kira-kira gitu. Mungkin sedikit masukan dan catatan kaki buat Brudok ya, agar dipahami. Bang Gol. ke Al-Fadil Ustadz Wafi. Bang Gol. Gimana? Dinda. Itu kan dia menerima hologos, nanti diberikannya tuh di Yohanes 17:14 coba, Bang. Betul, di sini dia dikatakan menerima hologos, dan hologos itu hon elalesa, disampaikan dan dikatakan. Yohanes berapa, Dinda? Yohanes 17 nomor 14. Kan kalau dikatakan Yesus itu menerima firman, kan kalau kita menggunakan Yohanes 17 nomor 8, Kristen bisa mengatakan di situ firman itu adalah rema, ya kan? Nah, coba lihat di ayat 14-nya. Apa dikatakan di Yohanes 17 nomor 14? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku telah memberikan firman-Mu di situ tuh menggunakan hologos juga dalam bentuk non akusatif, ton logon bentuknya. Alfi bisa tunjukkan? Nah, silakan teman-teman. Saya kembalikan, saya dikembalikan. Iya. Aku telah memberikan firman-Mu di sini kan jelas katakan ego dedoka autois ton logon. Ton di sini adalah definite artikel karena bentuknya non akusatif dari kata logos. Dia di sini menggunakan kata logon, maka definite artikelnya itu pun mengikuti menggunakan kata ton, dia bukan ho. Jadi Yesus pun tadi sudah dipaparkan oleh Bang Goldian bahwa Yesus menerima hologos dan diberikan pula kepada murid-muridnya hologos tersebut. Nah, masalahnya gini juga nanti itu Bang Goldian. Coba aku pengen tahu, kalau logos itu memang dimaknai sebagai firman, ini ya, kalau memang hologos itu atau logos itu dimaknai sebagai firman,
Kisah para pewarta pasal pertama nomor pertama, ton, men, proton, logon. Logon di sini pun adalah non akusatif dari kata logos. Kok diterjemahkan sebagai buku? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, ini logos jadi buku. Kenapa ini? Bukan firman. Kenapa dalam firmanku yang pertama? Itu terjemahan baru ya. Terjemahan baru. Oke. Nah, hai Theophilus, harusnya kan dalam firmanku yang pertama, bukan dalam bukuku yang pertama. Soalnya di sini menggunakan apa? Logon adalah bentuk non akusatif dari kata logos. Kita bisa cek kok ke dalam interlinearnya. Kebetulan saya punya logos juga. Kan akar katanya kan legon ya atau logon ya. Lego, ya. Kisah para pewarta pasal pertama nomor pertama. Kan logon kan akar katanya logos juga kan? Ya. Nih. Kenapa jadi buku? Saya heran ini. Kenapa ini Ela ini? Ya, Dalam bukuku, harusnya kan dalam firmanku yang pertama gitu. Itu case-nya tadi apa? Akusatif atau apa itu? Nominatif. Kalau dalogon itu akusatif, non akusatif maskulin singular. Akusatif ya. Iya sama aja seperti yang di Yohanes 17 nomor 14 tadi, ton logon di sini, ton dan logon. Sama kok, sama. Yohanes 17:14 tadi. Nih. Ya. Sama. Bentuknya akusatif. Itu nanti saya tanyakan ya kenapa bisa gitu ya. Mantap. Iya. Saya juga nggak mau jelasin secara asal-asalan, nanti saya kena marah sama Tuhan, nanti nggak boleh. Jadi kalau dikatakan firman di dalam bahasa Yunani itu ada logos, rema dan grapa, itu ketinggalan satu lagi Bang DOC, ada eipo juga. Karena Tuhan menciptakan terang dalam Kejadian 1 nomor 3, dia menggunakan eipennya di sana, eiponya di sana. Bukan logos, bukan rema, maupun bukan grapa, tetapi eiponya. Atau Ya, memang amernya. sulit pembendaharaan kata Yunani ke Indonesia itu memang sulit, Bang. Aku juga belajarnya ini lama loh, tapi masih kurang. Saya masih mau belajar lagi. Jadi untuk saat ini saya belum bisa jawab itu. Ya nggak apa-apa Bang. Ya, mungkin saya nanti tanya kepada guru saya. Oke. Ini ada nih Pak Budia Sali gurunya Bang. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Sakit gigi Pak Pendeta ya. Gimana Pak Pendeta? LAI buat logos jadi buku Pak Pendeta. Gimana itu Pak? Ya, nggak tahu saya. Oh nggak tahu. Terima kasih Pak Pendeta. Ya silakan. Jangan Alfi yang mendominasi, mohon maaf. Alfi masuk lagi. Silakan yang lain. Dulu ya, Alfi. Dan yang lain-lain sabar semua. Besok masih khotbah saya. Iya Pak Pendeta. Silakan istirahat. Bang Alfi. Siap Pak Budi. Siap. Bang Alfi coba tadi itu ayat-ayatnya tertulis di mana coba? Kalau logos diterjemahkan oleh LAI sebagai buku itu di Kisah Para Pewarta pasal pertama nomor pertama. Ini kok ada yang dilaporkan ini? Siapa? Nggak tahu. Bukan Alfi, Sat. Tamu Anda ada yang ujaran kebencian ini. Siapa? Aduh. Aku. Apa Bang ya? Deose. Siapa? Nggak ada situ akunnya, Sat. Iya, nggak ada. Tapi salah satu tamu Anda ada yang melanggar komunitas kami, ujaran kebencian dan apa ini? Goldian mana Goldian? Karena tadi itu Bang kan Goldian diskusi. turun ada angkat telepon katanya, Sat. Oh. Bang Goldian, Sat. Angkat telepon. Disilang aja Ustaz Rafi, nggak apa-apa, Sat. Ya. Itu Saya, karena saya narasi- TikTok, narasi saya yang TikTok diam aja ya. Ustadz Alif juga diam aja ya. Awas kalau Ustadz Alif ya. Saya ke kantor TikTok. Saya masih diam, saya masih ngantri TikTok. Awas nanti saya lapor balik.
Itu mungkin karena tadi penyampaian narasinya merupakan intimidasi kan. TikTok membacanya seperti itu. Emang kadang Siap. sekarang tadi ayat-ayatnya di mana itu tertulis? Kalau logos jadi buku di Kisah Para Rasul pasal pertama nomor pertama. Pasal pertama. Nomor pertama. Oke. Lalu Yesus memberikan hologos yang diterima dia di Yohanes pasal 17 nomor 14. Dalam bentuk non akusatif ya, ton logon di sini, pakai definite artikel lagi loh. Ini sepadan dengan hologos ini. Aku kurang bisa main gramatikalnya soalnya. Oh iya, iya udah nggak apa-apa. Ya. Terus apa lagi? Tadi satu lagi tuh. Ini saya tadi bawakan Yohanes 1 nomor 3. Kalau dikatakan autois di sana, auto di sana, dia di sana yang telah menjadikan segala sesuatu. Dia di sana kan menurut kekristenan adalah hologos tadi. Nah, sementara yang saya dapatkan di dalam Septuaginta Kejadian 1 nomor 3, Tuhan itu menciptakan terang menggunakan eipennya atau menggunakan Amar Elohim ya, bukan Dafar Elohim ya. Itu di mana tadi? Kejadian 1 nomor 3 menggunakan LLXX ya, Septuaginta dan WLC. Western Leningrad Codex. Amar Elohim dan Eipen Hotheos. Bukan Legea Hotheos ya, tapi Eipen Hotheos di sini. Nah, itu LXX ya teksnya. Iya, Septuaginta. Septuaginta, oke. Teman-teman sambil di tap layarnya dan love orange di atas ini diklik biar roomnya kuat teman-teman. Kayaknya ada yang ngelaporin ini. Bukan aku ya Ustadz ya. Anda aman. Ini Ustaz Wafi, inskripsi Priene udah keluar nggak tadi Ustaz? Gimana? Inskripsi Priene. Belum. Boleh ya Ustaz ya, Alfi tampilin itu Ustaz ya. Lanjut. Izin ya. Salah satu alasan kenapa kami umat Muslim menolak gitu ya, kenapa Evangelion itu nggak bisa disepadankan dengan Injil, karena gini bang, kalau berbicara soal Evangelion itu kan diterjemahan LAI-nya diterjemahkan sebagai kata Injil ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Elohim. Arketo Evangelio iso Kristo huioto theo di sini. Nah, Evangelio kalau kita lihat di dalam, saya membawakan Santa Clara University ya, ini .education dari Religious Studies Department dari Dr. Catherine Murphy. Ini kan ada prasasti nih. Ini prasasti yang disebut sebagai The Priene Calendar Inscription atau inskripsi Priene. Apa dikatakan di sini? Ya. They acknowledge Augustus as son of God. Kita kalau ke Inggrisnya nih kelihatan juga nih teman-teman. Ya. Bahwa Yeshua atau Yesus itu kalau kita lihat dia itu bergelar the son of God. Ya. Ini sama nih kayak Agustus nih. They acknowledge, mereka mengetahui Agustus adalah anak Tuhan, was birthmarks the beginning of good tidings atau apa Yunaninya Evangelion, yang kelahirannya itu menandakan dimulainya good tidings atau kabar baik for the world, untuk dunia. It was cut in 9 BCE, a few years before Jesus birth. Jadi sebelum Yesus itu dikenal sebagai the son of God, sebelum Yesus itu kelahirannya itu ditandai sebagai Evangelion atau kabar baik, Agustus itu udah lebih dulu. Agustus siapa nih? Nanti kita tahunya tuh kalau baca dari atas gitu. The Roman Emperor Augustus in September. Enggak, maksudnya ini rujukannya kemana? Maksudnya itu kemana? Oh, ini kepercayaan orang Romawi ya bangku. Dewa-dewa gitu?
Kalau dibilang dewa enggak, karena Agustus itu kaisar bukan dewa. Oh, Kaisar Agustus. Jadi kelahiran Kaisar Agustus itu menandakan dimulainya evangelion untuk dunia atau kabar baik untuk dunia, dan dia itu pun digelari apa? Son of God. Putra Tuhan. Itu Ada ini dari Santa Clara University, universitas yang gue bawa nih ya. Religious Studies Department. Keywordnya kalau mau cari di Google itu cari aja inskripsi Priene atau Priene inscription. Dan satu lagi, teman-teman Kristen sering mengatakan Yesus itu juru selamat. Dalilnya di Lukas pasal 2 nomor 11. Ya kan? Pada hari ini telah lahirlah bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat ini kan dari kata soter, sotera. Hoti etetsti himin, ya. Semeron, soter hos, estin Christos Kyrios, en pole David. Soter ini pun atau juru selamat di website yang sama, kalau gua tarik aja ke paling bawah, apa dikatakan di sini? Sebenarnya soter itu pun jatuh kepada Agustus tadi itu. Ini soter. Huruf sigma, omega, tau, hetero. Gitu. Soter sama nih. Sigma, omega, tau, hetero. Soter, juru selamat. Ini kenapa punya Agustus dipakai gitu loh? Ya mungkin kan itu bahasa Yunani ya, mereka pasti ngomongnya pakai bahasa Yunani. Kabar baik ya tetap kabar baik, tulisannya Evangelion contohnya. Itu Masalahnya kan berbicara tentang konteks bahasa, Bang. Jadi itu bukan tidak berkaitan dengan keimanan. Masalahnya gini, Konteks Bang. bahasa. Izin ya. Masalahnya gini, Bang. Ini imbasnya tuh ke kami gitu. Kenapa? Kenapa saya bilang imbasnya ke kami? Coba kita lihat pada Galatia 1 nomor 8. Kita ke Galatia 1 nomor 18 kalau nggak salah ya. 1 nomor 8 atau 1 nomor 18 nih. Nih. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil, katanya kan. Nih suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Di sini kan Injil yang notaben pemahaman Kristen itu Injil itu semacam kata benda gitu ya. Evangelion itu kan kata benda non dia. Padahal kalau kita lihat di original teks dia menggunakan kata kerja di sini. Evangelizetai sama evangelisameta. Ini kata kerja nih dua-duanya nih. Nah, sebenarnya pemberitaan tentang kabar baik yang dikatakan di sini itu kan merujuk kepada kabar baik yang ada di zaman Agustus gitu loh. Sebagai tandingan. Oh, kelahiran Yesus menandakan kabar baik, Agustus pun menandakan kabar baik. Kenapa pada saat diterjemahkan menjadi Injil, itu imbasnya ke umat Muslim gitu loh. Nanti seakan-akan Muslim itu tuh mengatakan, oh Muslim itu mengadakan Injil yang baru, padahal tidak. Kan gitu ya? Ya, terus maksudnya gimana? Karena dalil ini Kristen seringkali mengatakan umat Muslim itu terkutuk karena di Al-Qurannya nge-mention Injil yang lain yang tidak menceritakan tentang lalalili kematian Yesus naik ke sorga gitu. Padahal tidak. Kabar baik itu sebelum pun ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kaisar Agustus pun udah dikatakan evangelion kelahirannya gitu. Udah dikenal di kalangan Romawi. Iya, itu kan menyangkut kepada keimanan. Jadi kan tadi Pak Ustadz, tadi udah dibahas itu sama Pak Ustadz ya. Ya kalau Injil yang Anda maksud merujuk kepada Evangelion yang diberitakan oleh para rasul, yang Anda katakan palsu, ya otomatis kami mengatakan mana yang asli karena Anda menyamakan. Selagi Anda tidak menyamakan Isa dengan Yesus itu kisahnya sama, ya itu kami nggak masalah. Yang penting selagi kisah dari Yesus kami tidak dipelintirkan, itu aja. Walaupun kita tahu sosok yang dimaksud itu sama, tetapi ceritanya itu berbeda.
Tapi selagi Isa tidak disamakan dengan kisahnya Yesus, ya tidak masalah. Itulah Kenapa enggak lebih dulu nabrak orang Yahudi, Bang? Di Talmudnya Yesus itu dirajam lagi, Bang. Ya memang kenapa? Memang dirajam kan dia? Oh, Yesus dirajam. Ya dilempari batu juga pernah dia, dilempari batu. Mati enggak? Ya enggak lah. Menurut Talmud mati, Bang. Ya itu kan menurut mereka kan Yahudi itu kan pembenci Kristen. Itu kan Talmud itu kan penafsiran mereka itu kan abad keberapa tuh? Talmud itu kan terakhir. Kenapa jauh-jauh ke Islam gitu yang kalian udah ketahui datangnya baru abad ke-7? Coba yang lebih tua dari kalian itu malah mengatakan Passover Evedehang, ini kalau nggak salah kalimatnya gini ya, Passover Evedehang corpse Jesus de Nazareth after they killed him by way of stoning gitu. Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus setelah mereka bunuh dengan cara dilempari batu. Jadi dirajam dulu, mati baru digantung gitu loh. Enggak, kalau Yesus dilempari batu itu pas dia ceramah di bait suci ya, di tengah-tengah kerumunan orang Yahudi pada saat itu, imam-imam Yahudi. Jadi tidak mati di situ kan, Yesus berhasil melarikan diri di situ. Jadi bukan mati, itu Talmud itu kan penafsiran mereka itu kan baru-baru keluar itu. Itu abad keberapa? Itu kan duluan kisah yang dituliskan oleh para rasul murid Yesus dibandingkan Talmud itu. Talmud itu kan datangnya setelah kisah yang dituliskan oleh para rasul. Jadi nggak boleh dikasih rujukan ke situ. Yang namanya pembenci Kristen ya pasti kayak gitu, pasti dibolak-balikan. Gitu. Dan Karena lagi menurut mereka Yesus itu atau Yeshua itu bukan juru selamat bagi mereka. Yahudi mana dulu kan ada 12 suku Yahudi. Nah kalau Yahudi rabbinic itu rabi-rabi itu ya mereka menolak karena ya Mesias yang mereka harapkan itu Mesias yang jago perang, yang bisa memerdekakan mereka dari bangsa Romawi. Gitu. Tapi itu mereka berdasarkan penafsiran Talmud mereka itu tidak sama menurut mereka. Padahal standar pada saat itu yang digunakan kan standar Taurat dan kitab para nabi tentang nubuatan Mesias. Itu. Bang, sedikit lagi nih sebelum saya ke Ustadz Alif ya. 1 Korintus 9:20, Bang. Kan di sini demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi sama seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi sama seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Pertanyaanku dikit aja, Bang. Ini kan pemaparan Paulus nih di dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Kalau dikatakan Paulus itu menjadi sama seperti orang-orang pagan supaya bisa memenangkan orang-orang pagan, gimana, Bang? Maksudnya? Karena aku mendapati di dalam kisah para rasul, kisah para pewarta 17:28, Abang boleh buka juga. Di sini, Bang. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Elohim juga. Nah, yang dia kutip dari pujangga-pujangga ini kan kutipan dari pagan, Bang. Pagan apa? Gini. Di dalam Phenomena of Aratus, ini langsung saya kasihkan ya. Nih, ini lagi-lagi saya bawa data dari universitas.education lagi. Jadi Aratus itu di dalam tulisannya Phenomena, dia itu nge-mention Zeus di sini, Bang. Nah, kalau kita baca dengan seksama ya, kita Inggriskan aja